Tapi kan amanat dia. Amanat. Sudah disampaikan ada amanat saya. Tapi mah ngomong jangan sudahan itu toh. Salam Pak. Kasih aja. Ah itu boleh. Cari dari mangga. Mana? Itu apa itu? Oh iya boleh. Ikan tepihan, dekat cuma nggak jelas. Ata. Oh iya. Iya. Baju kan ata. Banyak yang tadi aja. Kamu duduk ya. Antak banget ada Hah? Gimana? Senyai oncom. Oncom ompong. Salah denge. Yang lainnya ayat tuh tiba beda oncom mama ya. Oncom jarang dia. Kulit kan enggak kata mama ngaran kamu. Oncomnya. Ya oncom ya, Cek. Oh, palingan. Oh iya, orang seru-seruan. Mar seru-seruan Mar, tapi orang mau serunya Mar. Dah gigina teu aya. Aya ngadadak mah nya, mah mau digigih heureuh mah ti. Kita tenaga ya. Oh, aya esna. Es batu ya. Kayu bat. Belajar. Nginap sini. Iya, dari Garut langsung ke sini. Oh, dari Garut. Oh, udah ini ya. Berapa hari di Garut? Seminggu. Seminggu. Iya, alhamdulillah. Cukup seminggu mah. Liburan di Garut. Libur ya. Untuk hampir heula. Untuk hampir manfaat. Enak lah ya batu es seger. Mana ada yang betul 900 box enggak ada. Apa tenanan di wadah ya? Nakir kan iya tuh. Emang nggak ada tetangga yang Enggak bisa. Enggak mau servis. Tadinya, jadinya. Dua-duanya enggak. Bludak. Kayaknya di kampung sana pun enggak mudah. Kayak ngawadan heula atuh. Seperti dicandakan. Sandakan jelas sakit. Dan anu teh tanda. Ulah di situ kita bagian kan. Ini si Aam kebetulan koro, ini di kafe, nyapa kan ada kafe. Manis entah. Manis kan kurang dikit. Oh, ay manis mah manisnya. Pas manisnya tetap. Jadi ada mah sibuk eta bae tadi tuh ka dia bae. Jadi teh oh kalau kopior katanya kuenya ya ini kayak kalapa Kalau kami nama kerupuk makan lagi itu. Bilang. Menapas. Lihat nanti. rumahnya jauh ya baru nyampe paling jauh Salam sehat. itu yang ini yang cewek ya cewek Mana akhirnya mana nih? Iya. Itu tanggung. nggak ada eta mah. Set meja, kata kalian kamar mandi. Nah, sewing ya meja. Ya. Enggak. Untuk hordeng. Ya. Pakai meja bangsa itu teh sorangan coba. Bolong. Pakai alat suara langsung ke direkam dia. Maka dari itu diri
itu nasi ada kayak gitu-gitunya. Nontonnya. Makan dia lah pedas. Iya, jadi goyang-goyang gitu. Udah. Kita pas masak. Udah luka luka dua. Masuk belum? Ya udah jadi langsung meja si Arpan dirinya langsung pakai toples. Tadi duluan toples. Kan meja kamu ya. Iya, jadi kan cicing baik itu nya untuk oke. Udah mau ngeser loba, kita makan sambal lah kalau. Mang Aduna, makanan tadi cak Tuh, makanan di padang gitu. Bukan makan. Ya lain orang ibu kembangnya teh. Oh. Nah, dia ya. Aduh, apa tadi RCTI? Kan penting mah jadi langsung di-share karena maghrib dah. Karena tubuhnya Nyalira ya nama. Waalaikumsalam. Udah kelewat nih. Terusin aja. Dina nggak baik. Kayak kalau Mana bawa Dina? Mana bawa Dina? udah makan ini. Apa aja nih, apa. Ya takut. Penyakit pun tidak, artinya PKO itu tidak membebani kami. Adun, banyak ini kan asli. Hah? Jangan aja. Ya Allah, ada. Ampunan. Mana Luki? mana itunya? Bentar. Waduh, itu orang mana? Sehat. Luki. Ini menatunya ada lah. Yang jadi cerita, bahan ceritaan. Yang paling besar sekolah belum? Mosi, diminum dulu kan? Ya tadi dah tuh ya. Barang kali ada murid ini. Iya, ini dua. Enggak was ya. Kawan ya Pak. Kawan lagi aja. Satu aja. Lagi gitu ya. Iya itu. Belok-belok. Oh pakai daun juga ya. Jadi, terus bakal akrab. Nah itu. Ya harus tetap. Mungkin dengan anu itu cek dengan anu atas. Ini orin. Iya. Ikan. Udah buat di rumah. Untuk diaju-aju kan. Kayak balik dulu. Tawur lah cenaya kita sholat dan ingat tawur. Kalau tahun itu ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau yang enggak dapat nangis apa kecewa? Kecewa. Nah, kalau kecewa jangan.
Karena namanya tahun itu siapa yang beruntung itulah, siapa yang dapat itulah yang beruntung. Kalau yang nggak dapat jangan menangis, dan nangisnya di kamar mandi aja ya. Terus tidak boleh celaka dan tidak boleh nanti sampai. Dapat kesan sungguh. Nah ini yang setahun mah lain lagi ya. Ini mah jadi kalaupun nggak dapat nanti nggak kecewa karena udah dapat ya nggak ya nggak? Ya. Nanti tahun lagi. Nanti kasih kakek tawarin lagi duitnya ya ya. Itu yang di dalam tahun. Siapa aja? Belakang, belakang. Itu belum. YouTube. Ini awas, Oma, dapat buku. Oma. Bilang makasih sama kakek. Belum. Amri. Tawurnya nggak ada abah-abah, nggak ada persiapan. Sholat tuh. Dapat dipakai uangnya 5. Lumayan. Kabur mah bebas, budak detik budak detik. Ini mau dilempar lagi ya? Dapat banyak. Kipas-kipasin biar ngawur. Aku tengah hari ini. Kamu dapat berapa? 5. Dekat sejadah. Ya kalah. Hitung cepat aku nih. 1, 2, 3 lagi. Jadi enak. Tinggi. Kipas satu lagi. Punya dia. Kipas satu. Ikut kamu. Ayo siapa yang paling banyak? Aji. Dapat berapa, Ji? 70. Woi. Yang paling banyak dapat bonus lagi. Let's go.
Sekarang dihitung dapat berapa setorannya? Dihitung. Ayo dihitung. Umar? 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aji? Wih, Aji dong paling banyak dong. Taki berapa Ki? Dapat berapa? Dapat 2. Dia 2 mah nggak tawur, dia nggak ikut tawur. Dapat 2. Ih, dapat 2 Tikila. Kayaknya mewek banget. Hasil bumi. Kedahnya anak plastik. Plastik. Pasar kaget gratis. Masya Allah. Singkong, aku mau singkong. Iya. Pasar kaget gratis. Pasar kaget gratis. Singkong, aku mau singkong. Pasar kaget gratis. Singkong, Bi. Salah mengpong aja. Hui mah. Singkong. Singkong. Iya. Kan doyan singkong. Buat Mang Imran. Sekilo ada ini, sekilo. Iya. Pulung deh ku abdi makomannya. Soalnya, wah, pisang satu Deng. Harawan mohon. Halal. Halal. Dasar kaget. Tahu. Hei, nu ya tukang masak ya. Oh. Iya. Abdi mah, kita wangi teh. Ieu deui. Naon sih? Hasil bumi. Manggo kenjing guru-guru. Nah, dia langsung otomatis mereka. Ininya ya. Icenya ini HP halus. Wah. Sami wae da ieu mah standar. Oh, enggak ngaruh itu. Keluaran baru punya saya harganya 1.200.000. Artinya 12 juta harus. 1.200.000 Pipo yang murah kemarin tuh rekamannya makanya poek paengan iya. Nah, ini dari mana matinya? Kami sebagai Sahibul Bait mengaturkan banyak terima kasih. Semoga langkah kaki ayunan tangannya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ibu bapak, yang saya hormati, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 3 yang amalannya langsung diijabah baik di dunia maupun di akhirat. Bu, ya artinya diijabah itu yang amalannya langsung dikabul ajabnya. Pertama adalah orang yang memutuskan silaturahmi, yang kedua orang yang berkelahi, yang ketiga adalah orang yang durhaka pada orang tua. Maka itu mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang tersebut tadi. Dan kita mudah-mudahan digolongkan orang yang istiqomah, bersilaturahmi, rukun damai, juga tidak durhaka pada orang tua. Karena kalau sudah durhaka dan sudah memutuskan silaturahmi, itu kita langsung diajak di dunia juga di akhirat disegerakan. Ajabnya itu akan disegerakan. Mungkin itu makanya pentingnya silaturahmi. Karena apa? Karena kelangsungan dakwah, kelangsungan keluarga itu tergantung keistiqomahan pada silaturahmi. Jadi itu apa yang dikatakan Wabadun tadi, regenerasi keturunan atau nasab atau bani kohar, bani Barkawi, manakala kita tidak ada silaturahmi sudah berakhir. Ya enggak, tidak ada lagi kamu anak siapa, kamu keturunan siapa. Akhirnya tidak ada saudara lagi. Jadi saudaranya itu hanya basa-basi, hanya seperti saudara seiman apa yang ada di Al-Quran. Jadi saudara seperti sekandung, seperti keluarga kohar, keluarga Barkawi, kalau ini seperti ini tidak ada, ya sudah habis. Ya enggak, tidak saling mengenal. Dengan adanya begini, insya Allah regenerasi keluarga Barkawi, keluarga Abdul Kohar itu akan estafet ya, mau bawa ini kamu anak ini. Itulah pentingnya silaturahmi. Jadi saya sebagai tuan rumah haturkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Yang kedua juga mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Hanya ini yang bisa Ibu Anissa sajikan. Mungkin kepedesan, mungkin keasinan, mungkin
kurang sedap, saya tidak tahu ya. Tapi kalau masih ada tolong dibungkusin tuh bawa pulang. karena hanya berdua aja, dari semua juga ini nungguin Bapak Adun, jujur aja. Asarif mau pulang tunggu, kita mau ada datang keluarga Bani Kawi biar bisa silaturahim. Jadi ceritanya udah 2 malam ini nungguin Cewati biar bisa ketemu Cek. Jadi alhamdulillah bisa ketemu. Jadi itu saja dari saya mau didoakan jemaah yang seluas-luasnya. Dan tadi kita udah santapan rohani jasmani, mari kita isi dengan santapan rohani. Mudah-mudahan santapan rohani ini menjadi bekal ke depan agar kita istiqomah di dalam kebajikan. Kepada Ibu Ustadzah YouTube mohon sedekah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Tuan Rumah Sohibul Bait Bapak Haji Abdullah dan juga Ibu Hajah Anissa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang kami hormati Haji Badun dan juga Haji Oci, Haji siapa? Ibron dan juga Ibu Bayah serta semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga daripada Bapak Haji Barkawi ini. Pada hari ini saya ditembak, terus terang aja. Saat ini begitu duduk suruh isi tausiah, saya kan bukan ustazah. Jadi mau isi tahu siapa? Yaudah saya lihat aja lah di HP yang sudah tersedia. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan siam atau puasa selama 1 bulan Ramadan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah udah 1 menit, 3 menit lagi. Saya hanya ingin menyampaikan selama bulan Ramadan kemarin ini apa sih yang kita hasilkan, gitu ya? Apa yang kita hasilkan dari puasa Ramadan selama 1 bulan kemarin? Apakah kita ini ada kemajuan gitu ya hasil dari Ramadan itu, atau memang kita masih tetap di tempat, atau ada penurunan dalam hal ibadah? Di sini ada terbagi 3 yang namanya Idul Fitri itu ya hasil daripada minal aidin wal faizin. Saat ini yang pertama adalah apabila kita bisa mengendalikan hawa nafsu di bawah akal sehat kita, dan akal ini dikendalikan oleh iman kita sendiri. Karena pada dasarnya bahwa setiap manusia itu akan mempunyai hawa nafsu ya. Hawa nafsu ini akan selalu mengajak kepada kejelekan. Itu hawa nafsu yang pertama. Akan tetapi hasil daripada Ramadan selama bulan Ramadan kemarin, ketika hawa nafsu kita selalu mengajak kepada kejelekan, maka akal sehat kita berpikir untuk tidak melakukan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena akal sehat kita akan selalu dikendalikan oleh iman kita. Contohnya seperti enggak jauh-jauh lah, sehari-hari kita untuk melaksanakan sholat itu sepertinya banyak yang malas ya. Terus terang aja, saya sendiri sebetulnya untuk melakukan ibadah ini sering malas. Seperti lagi enak-enak tidur jam 3, atau harus waktunya tahajud 3:30 harus dipaksakan untuk bangun, gitu kan? Itu pada dasarnya semua manusia itu menurut hawa nafsunya inginnya kan selalu tidur. Akan tetapi kemudian akal sehat kita berbicara ya, karena dikendalikan oleh iman kita. Iman kita berkata bahwa Allah menganjurkan
untuk melaksanakan qiyamul lail kalau bisa dilaksanakan setiap malam gitu. Jadi itulah kenapa kita harus sholat gitu kan, karena hasil daripada mendirikan sholat ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama adalah bahwa sholat itu yang pertama bisa untuk menjadikan tiket kita ke surga. Ya, kalau kenapa? Karena orang yang masuk surga itu tiketnya hanya dua. Pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Bahwa sholat itu adalah salah satu aplikasi daripada amal soleh. Kemudian kenapa lagi bahwa kita ini harus melaksanakan sholat ya, ini menurut akal sehat kita, karena yang berbicara ini kan akal sehat kita. Pertama tadi adalah bahwa sholat ini salah satu tiket masuk ke surga. Kemudian aplikasi yang paling prinsip daripada rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan mendirikan sholat. Jadi rasa syukur kita ini bukan hanya cukup sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar itu. Kemudian bukan hanya sekedar rasa hati yang senang, tapi aplikasi atau apa sih yang harus kita lakukan daripada rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Itu salah satu aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian banyak lagi rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat, ada juga membaca Al-Quran, ada juga ketika kita melaksanakan membagikan infak. Tawuran juga salah satu termasuk daripada amalan gitu ya, amalan daripada rasa syukur kita kepada Allah. Dengan berbagi itu terserah aja, mau caranya dibagi satu-satu boleh, tawuran boleh, apalagi tawuran seperti tadi sebetulnya bukan hanya membagi, akan tetapi ada suatu hiburan ya, hiburan untuk anak-anak dan juga nenek-nenek termasuk gitu. Kita juga ikut tawuran, akhirnya kan senang ya Haji Badrun. Itu nanti akan dikenang sepanjang masa bahwa saat di sana kita pernah tawuran dari Haji Badrun walaupun dapat 10.000. Luar biasa lah. Iya, itu luar biasa, itu jarang ya yang namanya tawuran. Mudah-mudahan habis ini tawurannya yang lebaran merah gitu ya. Amin. Kemudian apa sih dari hasil dari mendirikan sholat itu adalah kemudian untuk terhindar dari neraka. Itu udah jelas ya, orang yang selalu rajin mendirikan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, itu adalah terhindar dari neraka. Juga adalah salah satu tiket masuk ke surga, itu udah pasti insya Allah. Kenapa? Karena pertama kali manusia ketika masuk ke dalam kubur, yang pertama kali diperiksa adalah sholatnya. Ketika sholat kita baik, insya Allah kesananya juga akan baik ya. Ketika kita sholatnya kok bolong-bolong, dulu sering meninggalkan sholat, itu kesananya juga nanti ada artinya hisabannya gitu ya. Jadi baik buruknya seseorang nanti di akhirat tergantung kita. Amalan pertama diperiksa adalah sholatnya ketika kita masuk dalam kuburan. Aduh, maaf dulu, ini udah 5 menit. Tadi janjinya 5 menit ya. Dikit lagi deh. Ya udah ya. Tanya dulu, tanya. Nawar. Tanya jawab dulu. Nah, kemudian yang kedua ya, tadi yang pertama, kedua adalah praktek amaliyah setelah Ramadan. Ini hasil daripada Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, itu adalah yang kedua praktek amaliyahnya. Kalau kita katakan bahwa selama 1 bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan untuk kita. Pendidikan dalam hal apa? Pendidikan dalam kesabaran ya. Pendidikan dalam menjaga lisan, pendidikan dalam menjaga telinga, pendidikan dalam menjaga mata kita. Itu kan dididik selama bulan Ramadan 1 bulan. Aplikasinya itu adalah 11 bulan setelah Ramadan. Jadi tidak terbalik, bukan 11 bulan itu adalah pendidikan, 1 bulan Ramadan adalah prakteknya, bukan seperti itu. Jadi kalau lagi Ramadan kan gini, ada yang ngomongin orang, kita kan nggak mau, ya nggak? Ketika ada orang ngomongin orang, kita nggak mau dengerin.
ketika ada aurat yang terbuka dari paha ya sampai ke bawah atau umpama dari dada sampai ke rambut, kita jaga mata kita untuk tidak melihat. Ketika kita ada yang sesuatu yang harus dibicarakan ya, ada orang lihat kekurangan orang, kemudian lisan kita juga kita jaga. Itu kan praktek selama bulan Ramadan 1 bulan itu ya. Aplikasinya, amaliyahnya itu adalah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi ketika kita bulan Ramadan tidak ngomongin orang, ya setelahnya nggak ngomongin orang. Selama bulan Ramadan kita tidak nyakitin orang, 11 bulan juga kita tidak nyakitin orang. 11 bulan kita menjaga telinga, mata, dan lisan, 11 bulan juga kita harus bisa menjaga ketiganya. Itu. Jadi aplikasi minal aidin wal faizin yang kedua adalah praktik amaliyah daripada bulan Ramadan ya. Kemudian yang ketiga adalah, ini udah 7 menit nih, menjalankan ajaran agama dengan benar. Menjalankan ajaran agama dengan benar, artinya gini, suka tidak suka ya, ketika ada perintah dari Allah maka kita wajib melaksanakannya. Suka atau tidak suka, ketika ada larangan dari Allah maka kita harus meninggalkannya. Itu. Jadi ini adalah menjalankan ajaran agama dengan sempurna. Tapi sesempurnanya manusia tidak ada yang sempurna sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah. Itu paling tidak kita insya Allah berusaha ikhtiar untuk selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan segala semua larangan Allah dan Rasulnya. Itulah mungkin aplikasi atau daripada hasil daripada kalimat minal aidin wal faizin. Bukan hanya sekedar kita berpoyak-poyak makan-makan, kemudian kita hanya sekedar silaturahmi ketemu orang, maaf-maafan, setelah itu kita lupa apa yang selama 1 bulan Ramadan yang telah Allah didikan kepada kita semua sebagai umat Islam yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk dapat melaksanakan apa yang dipaparkan oleh Ibu Ustazah. Cuman ada pesan buat kita bahwa Allah lebih mencintai seorang yang menyeru kepada kebaikan daripada beribu-ribu ahli ibadah. Ingat biar Ustazah kita termotivasi ya. Allah lebih mencintai satu orang yang menyeru kepada kebajikan daripada beribu-ribu ahli ibadah. Karena apa? Karena kelangsungan agama itu tergantung kepada para dai ya, para dai yang menyeru kebaikan. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah selamatkan, Allah beri keberkahan, kesehatan kepada ustadz kita, sehingga tahun depan bisa sedekah ilmu lagi kepada kita. Kan kita akhirat itu ya kan, barang siapa yang berdosa gitu, pasti masuk neraka. Intinya hidup itu bagaimana kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Salah satunya kayak contoh, mulai dosanya 7, kebaikannya 5, berarti kan ada sisa 2. Jadi saya pernah baca, kalau orang yang beriman itu masuk neraka dulu, cuman begitu masuk neraka itu dimatikan gitu maksudnya. Kalau orang yang kafir kan disiksa, ganti kulitnya, disiksa lagi. Kalau orang beriman itu masuk neraka itu Kurang dekat. dimatikan. Apa yang dimatikan tuh? Ya itu nyawanya. Oh, manusianya. Sampai dosanya habis, baru nanti hidup kembali gitu. Coba gimana menurut Bu Nyai sebagai pengajar ilmu kita atau Haji Abdullah gitu pendapatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjelas katanya, dibaca. Perjelas. Ini yang dipertanyakan tuh masuk neraka aja ya? Iya, yang mulai masuk neraka, orang Jadi berdosa gini. pasti masuk neraka.
Jadi gini, sebetulnya yang namanya antara dosa dan pahala itu kan setelah kita dihisab gitu ya, setelah dihisab. Jadi taubatan kita yang namanya taubat di dunia ini itu tidak langsung kemudian si dosa-dosa yang tahun-tahun kemarin yang selama ini kemudian langsung dihilangkan, tidak sebetulnya. Jadi ada perbuatan dosa selama ini dosa, ini pahala, ada taubat. Jadi nanti pertimbangannya itu adalah mana yang lebih banyak antara perbuatan pahala dengan perbuatan dosa itu sendiri. Karena Pak di situ kan dikatakan dalam Al-Quran bahwa innal hasanati yudhibna sayiat. Jadi ya sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghilangkan perbuatan dosa. Itu bukan berarti langsung catatan amal di bukunya itu dihapus, tidak seperti itu. Jadi timbangan dulu. Kalau seumpama kata Allah kemudian ini taubatannya di taubatan nasuha selama di dunia ini saya terima. Nah itu kemudian manusia itu ketika tidak dimasukkan dalam neraka karena dosanya itu karena diterima taubatnya sama Allah ya setelah ditimbang, itulah yang disebut syafaat dari Allah ya. Ada kan memang syafaat dari Allah ada, kemudian syafaat dari Rasulullah ada. Terkecuali kalau seumpama selama hidup di dunia ini kebanyakan dosanya, kemudian amal baiknya itu hanya sedikit, umpama ditimbang kebanyakan dosanya, bisa jadi kemudian neraka dulu kalau itu tidak mendapatkan syafaat. Tapi kebanyakannya memang seperti itu ya. Jadi ke neraka dulu, baru kemudian ke surga. Kalau masalah ketika kita masuk ke neraka dimatikan dulu itunya. Wallahu alam, saya belum baca ya itunya. Yang ada pun adalah bahwa ketika manusia itu banyak timbangannya itu banyak dosanya, banyak ininya, kemudian udah Allah ampuni gitu. Karena selama hidupnya ini banyak taubatnya gitu. Sekalipun dosanya tidak dihapus, tapi terhapus dengan taubat-taubat itu ketika ditimbang dihisab di akhirat. Itu yang saya ketahui itu ya. Tapi kalau masalah masuk neraka kemudian tidak ada ruhnya gitu ya, dimatikan biar nggak terasa mungkin ya sakitnya, itu wallahu alam saya belum pernah baca hadisnya gitu. Yang saya tahu hanya itu, bahwa ketika kita pun masuk ke surga itu bukan amalan kita sebetulnya, hanya rahmat dari Allah aja, kasih sayang dari Allah, kemudian ampunan dari Allah. Sebanyak sebuah apapun gitu ya, seperti busa di lautan, dosanya segitu banyaknya, ketika kita melakukan kebaikan itu satu kebaikan yang kecil menurut kita, tapi kemudian kata Allah bahwa itu akan menghapus dosa-dosanya, insya Allah bisa terjadi gitu. Jadi masuk surganya juga bukan karena amalan kita sih sebetulnya, hanya karena syafaat dari Allah. Itu yang saya tahu Haji Badrun ya. Terima kasih. Itu akan masuk surga. Adapun proses masuk surganya ada yang direndam dulu di neraka. Kalau sudah dosanya terhapuskan lewat siksa neraka, maka pada akhirnya semua itu akan masuk surga. Yang kedua adalah akhiran. Allah itu tidak melihat masa lalu, yang Allah lihat itu adalah masa sekarang, masa akhir. Sekalipun dosa kita berjuta-juta, tapi dikala di akhir hidupnya dia bertobat, di akhir hidupnya dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak melihat ke belakang masa lalunya. Jadi orang cuma yang dilihat adalah masa akhirnya. Makanya janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kalau saja kita kalkulasi masa lalu dengan masa sekarang, maka kita akan mayoritas akan masuk neraka ya, karena lebih banyak dosanya daripada saat taatnya. Karena umur 45 tahun orang sudah masih bergelimang dosa, sedangkan umur ibadah hanya menjelang akhir gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan itu kita akan tekor ya, defisit amal gitu. Jadi itulah Maha Pemurah. Jadi saya berbaik sangka kepada Allah, betapapun banyaknya dosa, seandainya penduduk bumi ini wanita dikumpulkan jadi satu, itu kasih sayang Allah dengan kasih sayang ibu-ibu masih gedean kasih sayang Allah. Maka itu saya sama Allah berbaik sangka, insya Allah keluarga Batawi yang ada di sini tergolong orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman pentingnya diantara kita jangan bosan-bosannya saling menasehati, saling mengingatkan agar kita dipertemukan di kampung akhirat, kampungnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi pertemuan kita ini saling mengingatkan, saling karena kaidah hilaf, ada yang apa ya nggak? Silakan Wak, biar seru. Siap-siap tahun. Mau dihitung dulu buat ongkosnya. Ya, terima kasih kepada Wak Badrun, wabil khusus yang beliau sangat mengimani banget ayat ini sehingga dia istiqomah dari saya kecil sampai sekarang, tapi bukan tambah kere orang yang istiqomah diginian, tambah dermawan, tambah berkah lah. Pangkalannya tambah banyak. Iya, pangkalan tambah banyak. Ya ini bukti janji Allah ya. Terima kasih. Bapak Badrun. Nah ini tahun jilid 2 nih. Siapa yang beruntung? Jangan pada pecah gelas ya. Wah, alhamdulillah. Ini wajib beruntung. Can siap. Ini belum siap nih, Bos. Ini tuh, anak-anak keluar tuh. Kenging sabaraha. Dapat 6. Ae. Tahun jilid. Tahun lagi yuk. Kasih. Balikin satu-satu. Bagi. Modal untuk kabur. Balikin satu-satu. Ayo. Tahun selamat tawa umur. Tahun jilid tahun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta ada'u sahla idza syi'ta. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah, dan engkaulah yang menjadi kesulitan tapi mudah jika engkau menghendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika astaghfirullah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sudah. Ya. Orang bertanda. Mama, iya mau pendas nak, mah. Mau main dulu sih. Itu apa nih? Udah, Wak. Kita mau dikieu ya. Satu. Dapat nggak mah? Ya. Abdi makia plek plek plek. Aku dapat 4. Aku nang lupa.
Makasih. Jangan yang bawa. Hehehe